Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, oke, hari ini tanggal 26 Mei 2025, tepat satu hari setelah kita mengadakan perayaan ulang tahun Sumber Alam ke-50. Untuk bis listriknya Sumber Alam hari ini mulai jalan beroperasi. Ini pemberangkatan pertama perdana dari Yogyakarta menuju Pondok Ungu. Tiketnya 170. Isi seat yang bisa diisi ada 40 total seat yang bisa terisi. Dan nanti ini langsung ada kawalan juga dari Kalista, mekaniknya untuk elektrik dan juga mekanik untuk permesinan. Ada dari Kalista ikut mengawal perjalanan hari ini. 2 hari mereka akan ikut pengawalan. Kalau saya kayaknya 1 hari aja. Besok sudah harus ada di sini lagi soalnya. Itu. Jadi penasaran ini. Sebentar lah ya, kita sambil lihat-lihat sebentar. Ini bisa kita dengarkan ke belakang. Yang biasanya daerah belakang berisik, ini menyala ya, bis ini menyala. Biasanya daerah belakang berisik, ini senyap. Nggak ada suara apapun. Nah, ini mic tak dekatkan. Nggak ada suara apapun. Jadi benar-benar senyap. Nggak ada suaranya. Itu. Dua hari masih ikut. 2 hari ikut ya. Nah, oke, ini untuk kru yang bertugas ada Pak Heru dan juga Pak Wawi. Gas. Oh, nek mandek ragam juga ya. Yo kan netral. Nah, ini kan ya, nah baru lebih. Terus Animenya kembali. Nah, mundur ya. ora. Tidak, ini ya. Kira iya. Lepas ya, lepas. Nah, gue hijaunya. Nah. Ora nek mau posisi mandek berarti digas ragam ya. Ora ora. Lagi. Dijajal menit. Ora muni ya ora mlaku. Kan iki kalau digas langsung mas jalan. Wih. Kan listrik ya ora ono gerunge. Kayak kena ono gerunge kena apa tilai sih. Ono gitu. Oline cek sih oline. Oli mesin. Ya. Tak maju titik ya. Langsung ki Pak. Ya. Pak, ininya keamanannya, safety-nya ini harus dikunci Oh, dulu. dikunci dulu. Nah, Harus pakai enggak, safety? ininya. Pintunya sudah Bentar, tutup. Harus Kalau dikunci. Nah, kalau enggak buka dulu. bisa jalan. Tutup dulu. Pintunya tutup dulu kan, artinya bingung. Sama. Nah, baru bisa jalan. Baru bisa jalan. Berarti ini saya tekan D ya. Ya, sambil diinjak rem. Udah ya. Udah rem. Sudah? Nah, Ya, rem, kalau rem. ini Ada indikatornya. rem. Di sini indikatornya. Nah, rem, mana? Di Bentar. Indikator yang mana, Mas? ini sudah di. Di? Ya, Iya. sudah di jalan. Tinggal lihat lepasan rem. Ya. Maju. Hmm? Tangkan lemas. Tarik. Tarik belakang. Tarik. Oh, bukan. Nah, Nah, udah. Tinggal lepas rem. Ya. Sambil diinjak Ya. gasnya. Lepas rem aja udah enggak apa-apa. Nah, Gas. Nah. Nih. Guys mundur ya, mundur. Ini tar lagi sih. mundur netral, Netral dulu. Nah, baru R. Ya, bertahap. Nggak bisa langsung ke R. Ya, mundur. Belakang lihat ini. Lepas. Lepas aja betul. Apa ini? Gas ini. Makanya kan harus struktur. Orang oh, toto instruktur ya lah. Kursus. Kursus dadakan. Sama instruktur nih. Hand rem. Ternyata Andre. N dulu, Hand handrem. rem ke belakang. Tep. Nah, indikatornya. Tep. Netral. Ya. Betul ini netral Oh, nang ini ya, ini ya, ini Nah, ya. Nah. Pintu langsung buka ya. Halus-halusan corone ngegase gitu kalau Kita lihat indikator untuk di speedometernya ini udah full digital. Ini tidak injak. Oh.
Iki ora bingung to Pak, biasane ndelok jarum, saiki ndelok full digital, ndak bingung. Yo sekarang baru sekali makan. Oh iya, bener. Adaptasi. Benten. Teman-temannya wis. Satu tim nih. Dan untuk interiornya pun karena ini dia unit CPU, jadi sudah build up jadi langsung dari China sana. Standarnya ini sudah standar pakai interior standar internasional. Jadi nggak kayak di Indonesia. Bagasinya bisa kita lihat cekungannya yang bagasi atas ini tekuannya ini hampir sama kayak pesawat ya. Kayak bagasi kabin atas pesawat ini. Itu seat-seatnya pun standarnya ini bukan seperti di Indonesia yang jumbo-jumbo, yang gede-gede. Ini disesuaikan sama badan-badan orang luar, guys. Itu. Dan ini dia ada apa ya ini nyebutnya? Fabric mungkin ya. Ini fabric ketemu kulit. Ada jahitannya juga nih kelihatan. Standar sih untuk interior, nggak ada yang. Oh iya ini. Ngecasnya di mana? Ngecasnya nggak di atas. Untuk lovernya mungkin ada yang kenal ya. Ini model lover apa? Ngecasnya itu ada di sini teman-teman. Nih. Ini ada ngecasnya pakai tipe C dan juga tipe A. Slotnya tipe C sama ada tipe A-nya. Itu. Ini bisa untuk cantelan. Cantelan mungkin kresek atau apa, bawaan penumpang, ini untuk pegangannya. Dan ada juga armrest ini untuk mengistirahatkan tangan di sini. Seatnya ini dia dari Vega ya, Vega seat. Ini dari Vega seat dan sudah lengkap juga dengan safety-nya. Sabuk pengaman. Dan ini udah yang bisa narik sendiri guys. Nih. Jadi saat kita lepas, tuh dia balik sendiri. Nggak yang ngelawer-ngelawer gitu. Ini mahal. ini mahal. Gitu. Oh, ternyata di depannya ada ini, guys. Di depan sini ada footrest-nya. Oh, kok nggak bisa? Apakah ini memang harus ditahan terus? Oh, saya kira klak-klak itu untuk mengatur dia stopnya di mana. Berarti nggak ada stoppernya ini, guys. Jadi bisa gini. Cuma untuk 170 ini terlalu panjang, terlalu jauh. kurang tinggi saya. Kita lihat jarak antar seatnya. Dengkul sangat luas, ini nggak sempit sama sekali, kaki masih bisa ini, padahal isinya ini ada 40 seat seperti itu. Dan satu lagi yang unik dari bis ini, TV-nya super kecil. Ini mungkin kayak TV di bagian belakang ya, Pak. Bagian belakang bis wisata ya, yang bagian belakangnya sangat kecil. Baterai awal berangkat berarti Pak Awi 82%. Ini dari Kutoarjo ya, berarti sekitar 18% untuk Jogja Kutoarjo. Konsumsinya 18% untuk Jogja Kutoarjo. Oke teman-teman, ini kalau coba didengarkan ya, senyap, kabin itu senyap, dari suara mesin itu nggak ada. Sebenarnya untuk si motor listriknya itu sendiri ada bunyinya, tetap ada bunyinya, cuma nggak sekeras kayak yang di mesin diesel. Cuma kalau diperhatikan lagi, didengerin lagi, ini pakai kuping saya, didengerin lagi, ini malah lebih dominan suara ban. Jadi yang kedengeran ini di dalam kabin ya, di dalam kabin saat bis ini berjalan itu
Yang terdengar itu pertama suara blower AC, suara blower. Yang kedua suara rollingan ban, putaran ban muter itu suaranya kedengeran. Dan ada sedikit sayup-sayup suara putaran dari motor listriknya itu sendiri. Itu. Selain itu nggak ada yang namanya suara berisik-berisik apapun. Jadi sebenarnya cocok banget ini buat ngaso perjalanan malam, jadi bis malam, bis listrik ini ya, karena minim noise gitu. Apalagi buat penumpang-penumpang yang di bagian jok-jok belakang ini. Yang depan mungkin kalau bis diesel yang depan mungkin senyap lah ya, maksudnya nggak terlalu terdengar suara mesin. Cuma kalau untuk penumpang-penumpang yang dapatnya seat belakang kan itu udah pasti kedengeran suara putaran mesinnya. Tapi bis listrik ini benar-benar minim noise dari mesin. Nah, kita sedikit membahas untuk lover AC-nya. Ini mungkin teman-teman ada yang tahu dengan modelnya. Pasaran lah kali ini ya. Ini pasaran. Ada tombol stopnya. Ini kalau di bus kota berfungsi buat ngabarin driver, karena nggak ada koneknya. Kalau di bus kota ngabarin kalau ada penumpang mau turun, dipencet, nanti depan driver dapat notifikasi. Dan untuk tombol lampu baca, lampu bacanya ada 2 dan sudah LED semua gitu. Dan untuk lampu tidurnya yang ada di kabin ini warnanya biru, dan warna biru ini cuma di beberapa titik aja, jadi nggak dari depan ke belakang. Dan nggak bikin sakit mata. Nilai plusnya nggak bikin sakit mata, jadi matanya ini tetap bisa rileks, nggak terganggu dengan terangnya cahaya lampu yang ada dari lampu-lampu kabin seperti itu. Satu lagi yang saya temukan di setiap kaca ini, karena ini dia kacanya sangat besar. Ini besar, kacanya besar, dan juga bodinya pendek. Jadi di setiap kaca ini dikasih stiker emergency exit, yang artinya kalau misal terjadi apa-apa dalam perjalanan, kaca ini bisa dipecahkan sebagai jalan keluarnya, dan penumpang bisa keluar dari kaca ini. Karena memang bodinya tidak terlalu tinggi, jadi mungkin masih aman untuk penyelamatan lewat kaca. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tadi waktu kita ngelihat di lover, gak sengaja terpencet sedikit untuk tombol stopnya, padahal kayaknya gak terlalu dalam. Itu ada merah-merah. Jadi coba saya stop untuk frame-nya. Nah, passenger request off, yang artinya driver dapat notifikasi kalau ada penumpang yang mau minta turun. Mau minta turun, passenger request off. Dan ini notifikasinya tidak akan mati sampai pintunya dibuka, karena saat pintu dibuka itu sistem akan ngebaca penumpang turun, seperti itu. Jadi nanti buat temen-temen yang dapat naik bis listrik ini, ngelihat tombol merah ini, nggak usah penasaran, jangan dicoba ya adik-adik. Karena ini kalau pintu belum dibuka itu dia ada notifikasi yang nggak akan hilang gitu. Jadi wis nggak usah penasaran, cukup ngelihat ke depan aja, fokus ke depan, jangan ngelihat ke atas ini, oke?
blok ya. Kocoblok. Sumber alam, keluar dari perjalanan Anda. Sampai di tujuan, bersama kami hati tenang selalu. Sopir handal, temani perjalanan. Sumber alam, pilihan tempat keluarga. Pulang kampung atau liburan, urusan bisnis atau sekadar jalan-jalan. Sumber alam siap mengantarkan dengan senyuman dan pelayanan terbaik. Sumber alam, keluar dari perjalanan Anda. Tak perlu khawatir, tak perlu ragu, karena kami selalu ada untukmu. Sumber alam, keluarga di perjalanan Anda. Pantat sebelah kanannya ada charger gitu. Ya? Kan ini colokan Sana? chargernya ke Pak. Kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Kanan berarti mundur ya? Yang mundur ya, pantatnya pasin itu. Ya. Ini di pantat ya? Nah, colokannya sebelah kanan. Kanan di sana kan? Ah, kanan. Kontaknya? Oke, 58% tadi ya, Pak. Baterai Iya. terakhir 58%. Nah, sini akuratnya masih moto. Hmm? Masih moto. 58% kita sampai di Aji Barang. Dan sembari istirahat, servis makan, sembari dicas. Dan untuk yang di rumah makan Aji Barang ini dia pakai yang fast charging. Jadi dalam 45 menit sembari servis makan itu bisa mengisi sampai ke 90%-an. Strom, oh ora rene, ini kuwi bakal kok ngene. Tilei. Nah, karena si chargernya ini dia butuh daya yang besar, jadi dari PLN dikasih trafo sendiri. Ini sekitar 200 K unitnya apa ya, KV kalau nggak salah, 200 KV. Itu juga di dalamnya. Itu ya. 200 kV dan sudah pakai yang CCS 2. Jadi nanti dua-duanya ini akan dicolok langsung ke sini.
sentri sini coba Pak Wawi. Nah, itu teman-teman. Nih, fast charging. HP ini melu dicas enggak? Oke teman-teman, ini tadi sudah dimulai tadi dari di 59%, yang artinya dari Jogja sampai sini sekitar 41%, termakan 41%, dan ini sudah mulai ngecas. Kita bisa lihat untuk yang, jadi ini dia pakai tipe casan CCS2 2 buah, yang artinya dia bisa fast charging di sini. Jadi dua slot chargingnya ini, charging portnya ini dipakai semua, dicolok semua, dan bisa dilihat di sini untuk detailnya. Selama 4 menit dia sudah ada spend untuk pengeluaran uangnya untuk ngecas ini 15.000 untuk yang bawah, yang ini di 2 menit di 10.000. Tuh, nanti kita lihat habisnya berapa untuk ngecas ke, kurang lebih ini targetnya di 90 sampai 100%, dan berapa menit juga. Oke teman-teman, ini bisa dilihat dalam waktu 46 menit tadi dari 59% bisa ke 97%, dan total spendnya ini 163 tambah 157. Nanti di total setelah selesai aja. Nah, oke teman-teman, ini sekitar durasinya di 51 menitan. 53 menit lah. 53 menit bisa ngecas sampai full dari 59%. Untuk total biayanya 174.500. Foto. Yang mana dulu nih? Dewas, cabut dulu. Ya, cabut dulu. 174.500 dan 161.771. Ulangin ya. Nanti kita tambahkan. Yang mana tadi? Ini benar. Oke teman-teman, ini sudah mau berangkat lagi, dan tadi di total sekitar habis 337.000 dari 59% di stop point pertama. Charge point pertama lah ya, charge point pertama 337.000. Besok sampai di Jakarta ngecas berapa pengeluarannya. Nah, ini karena hari ini perdana, jadi tetap akan mampir Cikamurang. Walaupun arahnya ke barat, kita akan mampir Cikamurang untuk nyoba sekalian SPKLU yang ada di sana. Gitu. Untuk memastikan semuanya lancar. Jadi nanti setelah 2 perjalanan bis ini ke barat lalu pulang lagi ke timur, kan teman-teman dari Kalista ini nanti akan tidak lagi mendampingi. Jadi biar memastikan untuk semuanya oke 1 bulan ke depan. Itu. Nanti kita hitung untuk total biayanya berapa. Charge point pertama 337.000. Kita sampai di Cikamurang, cuma yang tadinya rencana mau ngecas ini kayaknya nggak jadi, cuma ngecek SPKLU-nya aja aktif apa enggak. Sisa baterainya tadi kurang lebih 64% ini.
Jangan-jangan ini buat sistem kamu dan jangan kamu. Tahu bapak ya. Tunggu toko nang omahnya ya. Si toko nang omah. Jalan-jalan jauh antar kota dan provinsi bersama sumber alam, perjalanan penuh arti, armada terbaik siap mengantarmu. Sumber alam, keluarga di perjalanan Anda. Nyaman dan aman sampai di tujuan. Bersama kami hati tenang selalu. Sopir handal temani perjalanan. Sumber alam pilihan tepat keluarga. Pulang kampung atau liburan, urusan bisnis atau sekadar jalan-jalan. Sumber alam siap mengantarkan dengan senyuman dan pelayanan terbaik. Sumber alam, keluarga di perjalanan Anda. Tak perlu khawatir, tak perlu ragu, karena kami selalu ada untukmu. Sumber alam, keluarga di perjalanan Anda. Bulan boleh Subang kan lucu. Ya kan di Palimanan kan di warung. Orang dekat kene wae level aman dekat. Batal kalau long dekat batal kalau lagi ado yang mana. Itu tempat jauh juga jelas. Jalan-jalan jauh antar kota dan provinsi bersama sumber alam, perjalanan penuh arti, armada terbaik siap mengantarmu. Sumber alam, keluarga di perjalanan Anda. Nyaman dan aman sampai di tujuan. Bersama kami hati tenang selalu. Sopir handal temani perjalanan. Sumber alam pilihan tepat keluarga. Pulang kampung atau liburan, urusan bisnis atau sekadar jalan-jalan. Sumber alam siap mengantarkan dengan senyuman dan pelayanan terbaik. Sumber alam, keluarga di perjalanan Anda. Tak perlu khawatir, tak perlu ragu. Teman-teman, baterainya 38%. Ini kita sudah sampai di Pondokungu dan ini kita lanjut untuk ke charging station yang ada di daerah Pulau Gadung, Jalan Perintis. Jadi tadi ngisi cuma sekali di Aji Barang,
mampir sebentar di Cigamurang dan lanjut sampai Pondok Ungu ini tanpa ngecas lagi di tengah-tengahnya. Ini baru ngecas lagi. Nanti kita hitung untuk spendnya berapa, biaya totalnya. Jam 6 kok. Kadang tuh ini Jam 5.06 di Oke teman-teman, ini kita sudah sampai lagi di Pool Sumber Alam Pondok Ungu. Dan akhirnya kita bisa membuktikan kalau bis listrik ini sudah mampu dan bisa untuk menempuh jarak jauh kurang lebih 520 km. Dan kalau dihitung-hitung untuk habisnya baterai
itu tadi 327 kWh sekali jalan. Konversinya belum tak hitung tadi konversinya berapa. Maksudnya 1 kWh bisa untuk berapa kilometer. Tapi ini pembuktian, maksudnya membuktikan kalau si bis listrik ini sudah mampu, sudah ready, sudah siap. Asalkan ya ini infrastruktur pendukungnya kayak SPKLU-nya itu ada, dan kita sudah ada SPKLU-nya, ada di rumah makan, dan titiknya pun pas untuk pengisian dayanya, dan waktunya juga pas untuk pengisian dayanya saat waktu istirahat makan malam. Pas waktunya untuk mengisi sampai ke 100% tadi malam di Haji Barang, dan ini sudah sampai, sisa 36% tadi sudah diisi lagi, ini sudah 100% lagi. Nanti sore siap untuk jalan balik ke Kutoarjo. Nah, tapi video kali ini cukup selesai di sini. Untuk perjalanan pulangnya nggak di-shoot. Oke, sekian dulu ini video kali ini. Buat teman-teman yang masih penasaran pengen dibuatin konten apa soal bis listrik ini, monggo silakan komen aja di bawah. Yang ada penasaran, ada pertanyaan apa soal kendaraan listrik, apalagi bis, monggo silakan bisa komen di bawah. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Sumber alam, keluarga di perjalanan Anda.